Sudah lama pemirsa kita tidak melihat Pak Prabowo seperti ini. Nah, kita akan baca di malam hari ini sebenarnya apa maksud dari pidato dari Prabowo Subianto. Apa maksud juga ketika ada sebutan bahwa di kondisi pandemi seperti ini jangan ada kader yang bikin gaduh yang tidak perlu. Wah, itu menarik sekali. Langsung saja saya akan tanyakan nanti dengan Mas Kirdi Putra, ahli mikro ekspresi. Selamat malam Mas Kirdi. Malam. Dan juga ada Bang Effendi Ghazali di sini. Selamat malam. Assalamualaikum. Kita juga telah tersambung ya dengan kader Partai Gerindra, yakni adalah Mas Supriyanto. Selamat malam Mas Supriyanto. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke Mas Supriyanto, mungkin saya ke Mas Kirdi. Tadi sejenak kita sudah putar ya video dari Pak Prabowo Subianto. Ini pertanyaan paling awam. Pak Prabowo itu lagi marah tidak ya waktu pidato itu? Enggak. Ekspresinya bagaimana? Ekspresi beliau itu ekspresi sebetulnya ekspresi tegas biasa aja. Tidak ada tanda kemarahan. Kalau kita bicara tanda kemarahan, contohnya misalnya dari bibir, dari glaring mata, gitu kan kelihatan. Dan Pak Prabowo itu seringkali terbaca. Kalau misalnya kita lihat, Ini ya? Kita lihat misalnya Pak Prabowo dengan sebelum-sebelumnya ya kita jajarkan gitu. Beliau itu adalah orang yang sangat ekspresif sehingga gerakan tangannya itu akan sangat mendukung ketika marah atau lebih sangat bersemangat. Dalam posisi ini enggak. Di awal aja ketika Pak Prabowo memberikan pidato ini agak nervousnya itu cuman karena dia grooming gesture itu megang-megang mic walaupun nggak perlu dirubah lagi dipegang-pegang lagi sama dia, tapi itu hanya terjadi di awal. Sementara ketika beliau bicara, Pak Prabowo bicara tentang jangan ada yang bikin gaduh, jangan begini segala macam, semuanya tenang, terstruktur, memang bersemangat iya, tapi itu memang beliau, tapi tidak ada emosi yang mencuat. Oke, maksudnya ketika berpidato ini, ya Pak Prabowo kan kita kenal orang yang begitu lugas ya, Betul, ketika menyampaikan pidatonya. Dengan dia seakan-akan tadi ada sedikit grogi, ada beban tidak sih ketika berpidato? Terlihat tidak rasa beban itu? Ya, terlihat bahwa memang pidato ini adalah tanda petik pasti bukan biasa. Nanti sekali lagi akan dijelaskan sama profesor yang lebih ngerti ininya nih, kompetensinya nih bidang ini. Tetapi kalau kita lihat bahwa sebetulnya kegrogiannya ini wajar. Kalau kita lihat balik ke pidato-pidato yang dulu-dulu, termasuk debat pilpres sebelumnya itu, sama kok Pak Prabowo, Pak Jokowi waktu itu juga di awal-awal ada grooming gesture, Pak Jokowi itu megang-megang sini. Kalau Pak Prabowo itu tangannya gerak-gerak ini di podium, itu kelihatan banget. Jadi buat saya ini nggak ada sesuatu pola yang menyimpang, tidak ada kemarahan yang jelas. Bang Effendi, Bang Ege, ini Pak Prabowo ketika berpidato dengan ini, as a manhunt atau sebagai ketum partai ini, ada yang kurang keluar tidak, kemudian kurang lugas sebagai Pak Prabowo seperti sedia kala, ini bagaimana? Saya pas diajak ke sini, saya khusus membandingkan pidato ulang tahun juga, tahun 2020 dan ini 2021. Sama-sama 6 Februari, itu hari Kamis, ini hari Sabtu gitu ya. Memang pada waktu itu belum ada pandemi COVID. Jadi saya rasa Kirdi benar dalam arti ini mungkin disesuaikan karena tidak semeriah pada waktu tahun lalu ya. Dan ini saya rasa tidak ada beban khusus juga. Kalau yang tadi soal pegang-pegang mic lebih banyak tahun lalu. Pegang-pegang mic-nya lebih banyak. Ini terlihat memang menyesuaikan dengan kondisi COVID. Dan kalaupun ada penekanan pada aspek jangan bikin gaduh di tengah pandemi, nanti saya bisa mengcombine-nya atau melengkapinya dengan justru ini menarik ya, setelah Pak Prabowo bicara, kan hari Sabtu, kemudian Seninnya ketika ada peluncuran hasil-hasil ombudsman, Bapak Presiden justru bilang, ayo masyarakat, mari terus kritik, masukan, dalam waktu itu konteksnya maladministrasi. Pada hari Selasanya, hari ini berarti pada peringatan Hari Pers Nasional, Bapak Presiden justru bilang pers itu adalah sarana buat diskusi dan kritik, khususnya dalam konteks penanganan pandemi. Jadi menurut saya ini adalah penyesuaian pada suasana, tapi memang mengandung arti tertentu bahwa kalau betul nanti tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu, berarti memang Pak Jokowi setia kawan pada Pak Prabowo. Oke, sekarang saya ke Pak Supriyanto. Pak Supriyanto, ketika ini disampaikan dalam acara hari ulang tahun Partai Gerindra, pasti ditujukan bukan untuk publik, ya untuk kader. Ada sebutan jangan bikin gaduh, ini kader-kader, apalagi kondisi pandemi. Berarti ada ya kader-kader yang kemudian suka bikin gaduh ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi begini, pada intinya Pak Prabowo memberikan arahan, baik itu di acara-acara resmi, baik itu di pembekalan hari ulang tahun partai, pembekalan anggota legislatif,
intinya beliau itu menekankan bahwa Partai Gerindra ini didirikan atas idealisme, harapan dan cita-cita serta kehendak agar masyarakat Indonesia semakin maju, masyarakat Indonesia yang semakin baik, sejahtera. Itu inti pokoknya di situ. Makanya di dalam pengelolaan organisasi ini beliau memberikan arahan itu secara jelas dan beliau sangat disiplin. Bagaimana misalkan ketika ada acara-acara anggota legislatif, pembekalan, tapi kami nanti ada upacara-upacara yang harus kita lakukan, harus kita ikuti, mulai dari pengibaran bendera sampai penurunan bendera sang merah putih, dan itu dicontohkan oleh beliau. Di dalam misalkan terkait masalah sholat misalkan. Jadi nanti ketika mau subuh itu sudah ada petugas itu yang ngurak-urak supaya anggota DPR ini yang ada pembekalan ini harus melakukan, yang umat Islam ini harus melakukan subuh, saya kira itu. Iya, belum terjawab Pak Supriyanto. Meskipun itu itu maksud besarnya, tapi kata-katanya kita tidak bisa menutup mata bahwa ada kata jangan gaduh tidak perlu, jangan diadu domba. Ini dijawab sesaat lagi. Usaha jeda berikut.